Hai, apa kabar kalian? Sebelum ke pembahasan, gua perlu disclaimer ke kalian kalau video ini bukan berita tentang Bjorka, tapi kita akan membahas bagaimana nasib mereka, para hacker yang terkenal itu, yang suka membocorkan data ke publik, seperti Bjorka. Apalagi data rahasia atau data pemerintah. Kasus seperti Bjorka sebetulnya bukan kali pertama ada. Kalau mereka beruntung ya lolos, tapi kalau mereka naas ya ketangkep. Gua nggak ngerti bagaimana cara meretas apapun, cuma yang ada di pikiran gua, kenapa mereka sulit dibongkar. Nah, yang bisa jawab udah pasti nih hacker. Ya setidaknya mempelajari ilmu hack lah ya. Kan belum tentu juga hacker adalah kriminal. Gua sempat mikir kan, sebenarnya sesulit apa bagi pemerintah untuk membongkar kasus Bjorka. Misalkan nih kalian adalah Bjorka, kalian pinter hack, terus punya alat canggih. Nah, dalam pikiran awam gua nih, bukankah pemerintah bisa nyari orang pinter? Orang pinter di sini maksudnya orang yang ahli dalam bidang hacking. Kalau nggak ada di tanah air, ya nyewalah ke seberang. Tapi sebenarnya banyak juga kan orang yang pinter di tanah air yang menggeluti bidang ini. Kemudian kalau hacker ini punya alat canggih yang sulit dideteksi misalkan, apa pemerintah nggak bisa beli alat itu? Gitu guys pemikiran awam gua melihat kasus ini. Kalian harus komen di kolom komentar supaya bangsa Indonesia makin pinter. So, mari kita lanjut ke topik. Let's go. Riuhnya negeri ini disebabkan oleh hacker Bjorka. Dengar-dengar BIN mau rekrut hacker buat kerjasama. Kita lihat aja nanti apakah rekrutmen ini bertujuan untuk memburu Bjorka atau hanya sekedar proyek latihan saja buat anak muda yang senang dengan ilmu hacker. Seperti yang gua bilang di awal, nasib hacker kalau lolos ya selamat, tapi kalau ketangkep ya dihukum. Apalagi lawannya pemerintah. Lalu bagaimana nasib hacker terkenal setelah mereka melancarkan aksinya? Urutan pertama gua mau mulai dari yang ringan-ringan dulu. Oke, yang pertama yaitu Max Ray Iceman Butler. Kasusnya mirip-mirip Bjorka, yaitu jual beli data. Nama aslinya sebenarnya Max Ray Butler, tapi terkenalnya dengan nama Iceman. Sebelum terkenal sebagai hacker, Iceman ini bekerja sebagai konsultan keamanan komputer. Setelah berkecimpung di dunia hack, aksinya luar biasa. Dia berhasil mencuri 2 juta lebih nomor kartu kredit secara digital, hingga menyebabkan kerugian sebesar 86 juta dolar Amerika. Wow, motifnya ada kesamaan nih sama Bjorka karena Iceman juga mengoperasikan forum online bernama Carders Market. Yang mana Carders Market yang menjadi tempat para hacker melakukan aktivitas jual beli data. Dari data yang berhasil mereka curi, kasus pencurian nomor kartu kredit yang dilakukan oleh Iceman terjadi pada tahun 2007 dan nasibnya berakhir di penjara dengan vonis selama 13 tahun. Yang mengejutkan dari Iceman, sebelumnya padahal dia pernah terlibat masalah yang sama, namun yang dia bobol adalah website pemerintah pada tahun 1998. Di kasus pertamanya itu, dia ketahuan oleh FBI menyusup ke situs web pemerintah Amerika dan hukuman yang dia terima yaitu penjara selama 18 bulan yang dimulai pada bulan Mei 2001. Nah, kalian pasti ketawa nih dengan kasus hacker selanjutnya. Aksi hacker ini dilakukan oleh seorang pria bernama Gary McKinnon. Bayangin, dia berhasil meretas 97 jaringan militer Amerika. Tapi yang bikin geger yaitu aksi hack yang dia lakukan bertujuan untuk mengetahui keberadaan UFO. Wow, keren. Agak berbeda nih motifnya. Seneng gua nih lihat orang kayak dia, suka bikin lucu aja dia. Walaupun begitu, nyatanya aksi Gary ini disebut sebagai aksi peretasan komputer militer terbesar sepanjang sejarah pada masanya. Gary ini orang Inggris, tapi dalam kasusnya menyebabkan atau disebabkan meretas situs web militer Amerika. Walaupun Jerry menyatakan kegiatan hackingnya itu hanya sekedar ngintip-ngintip aja untuk memastikan keberadaan pesawat luar angkasa, namun Amerika Serikat memperkirakan kerusakan yang disebabkan oleh Jerry menyebabkan militer Amerika menghabiskan dana sebesar 800.000 dolar Amerika. Wow, nasibnya seperti hacker pada umumnya, kalau ketahuan ya diproses hukum. Gimana guys menurut kalian? Seru, keren, apa gimana sih kalau kalian sendiri yang jadi hacker? Atau kalau seandainya kalian jadi hacker, kira-kira apa nih yang mau kalian bobol?
Tapi melihat fenomena seperti sekarang ini, kayaknya penting deh ngeluangin waktu buat belajar keamanan cyber. Ya setidaknya nggak polos-polos banget ya nggak. Setidaknya data pribadi kalian bisa diminimalisasi untuk dijebol. Oke teman-teman, yang selanjutnya nih ada Jonathan James. Pada masanya dia adalah hacker muda yang berhasil membobol situs penting milik NASA. Bahkan nih dikabarkan gara-gara orang ini NASA mematikan semua aktivitas komputer selama 3 minggu. Wow, keren banget kan? Jonathan ini meretas keamanan NASA waktu dia masih berumur 15 tahun loh. Pada mulanya ini terjadi pada tahun 1999 di mana pemerintah Amerika melalui Kementerian Pertahanannya menemukan adanya gangguan jaringan. Gangguan jaringan ini di berbagai lembaga sekolah, perusahaan swasta, dan bahkan NASA. Ketika Jonathan melancarkan aksinya, dia menggunakan nama samaran C0MRADE, Comrade atau apalah ini dibacanya. Puncaknya itu terjadi pada tanggal 30 Juni tahun 1999 yang mana dia mampu membobol sistem keamanan NASA. Bahkan lebih mengejutkannya, dia bisa mengendalikan elemen penting di stasiun luar angkasa. Dia mampu mengontrol suhu dan kelembaban di stasiun luar angkasa. Wow, keren banget. Mantep lah. Bahkan karena itu dianggap terlalu berbahaya sehingga NASA mematikan seluruh aktivitas komputer dan memperbaiki sistem keamanannya. Di tahun berikutnya, tepatnya tanggal 26 Januari tahun 2000, Jonathan ditangkap dan diproses hingga dia mengakui perbuatannya. Tapi karena dia saat itu masih bocah, jadi hanya dikenakan hukuman sebagai kenakalan remaja. Karena waktu itu masih dianggap sebagai anak di bawah umur. Anak di bawah umur sih, tapi kemahirannya berkali-kali lipat dari orang-orang yang udah umur. Dalam sebuah wawancara, Jonathan bilang kalau sistem keamanan pemerintah Amerika waktu itu banyak celah dan sangat rentan. Dia bilang dia mempelajari hal tersebut dalam membaca buku. Jadi hackingnya ini dapat belajar ya guys, meskipun otodidak tapi dampaknya boom. Jonathan mengaku bagian paling sulit kata dia kalau sedang berselancar nih di dunia online yaitu menahan diri untuk masuk gitu, walaupun dia tahu memasuki ruang tertentu dianggap ilegal. Ya ibaratnya mungkin dalam proses mempelajari sesuatu dia akan praktek nih. Terkadang dia mempraktekkan ilmunya itu perlu eksperimen, tapi tetap sih keren gitu. Tapi bagaimana nasib orang ini selanjutnya? Pada Mei 2008, Jonathan ditemukan meninggal dengan cara menembak dirinya sendiri. Ya guys, kalau menurut gua nih sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan yang serius untuk keamanan cyber, karena kebebasan dunia maya ini sangat luar biasa. Kita diajak ke dalam dunia satu atap yang mana semua negara ada dan bisa mengakses data kita. Kalau kurang-kurang proteksi ya akan banyak yang dirugikan dari tindakan hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Ada bagusnya sih kalau pemerintah bisa merekrut anak bangsa yang punya bakat-bakat hacker, apalagi dilatih bahkan difasilitasi, tapi harus jelas kemana arahnya. Jangan sampai dilatih malah kriminal gitu kan. Tapi banyak kok orang-orang yang punya kemampuan seperti ini namun mereka digunakan untuk kebaikan dan edukasi. Ya gua nggak paham lah, dunia mereka pasti sangat rumit karena berkaitan dengan rahasia dan kegiatan senyap. Apa nih menurut kalian kalau kita kaitkan dengan Bjorka? Apa mungkin pemerintah bisa menangkap Bjorka yang asli? Yang asli ya, bukan yang mereka cuma terkena dampaknya aja kayak tersangka yang rame-rame ini. Berlama-lama ngebahas hacker, jangan-jangan kalian ada yang minat nih jadi hacker. Ya nggak apa-apa kan, yang penting berada di jalan yang legal gitu, di jalan yang benar. Nah kalau kalian mau nih jadi hacker, dari beberapa sumber rata-rata kita disarankan nih buat milih jurusan teknik informatika. Tapi nggak ngejamin juga kan, karena kenyataannya banyak hacker yang belajarnya otodidak. Tapi ketika kalian masuk jurusan teknik informatika, di sana kalian otomatis tuh belajar pemrograman, belajar bahasa komputer kayak Python dan JavaScript semacam gitulah. Kalian juga wajib nih membaca buku tentang keamanan alias security. Buku yang bernuansa hacking banyak ya di pasaran. Kalian bisa cari buku tentang Google Hacking for Penetration Testers, misalkan Linux Basics for Hackers, atau The Hacker's Playbook 3 dan lain sebagainya. Kita juga bisa belajar online loh, dan kursusnya banyak di Udemy misalkan, EDX, Coursera dan lain sebagainya.
Ada juga channel-channel khusus gratis di YouTube. Nah, yang gratis-gratis ini nih yang pasti kalian suka. Baiklah, pembahasan kita jadinya panjang lebar kemana-mana. So sorry karena udah ngalor ngidul kemana-mana. Bagi kalian yang belum subscribe, ayolah bantu channel ini supaya berkembang. Then, thank you so much for watching this video. Do the best in your life and good in yourself. Gua Yogi Iskandar, I see you. Bye-bye.